Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Pak. Syukur alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk dalam materi pada hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Sudah siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Absensi terlebih dahulu, tolong sebutkan siapa temannya yang tidak sempat hadir pada pembelajaran hari ini. Siapa? Sri Ulfa dengan Maila. Kenapa Anda hadir? Oh, sakit. Baiklah, marilah kita sama-sama mendoakan teman yang tidak sempat hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga dia lekas sembuh dan berkumpul kembali dengan kita melaksanakan rutinitas kita yaitu belajar. Doa dimulai. Baik, adapun materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu tentang pembelajaran coding dan pembelajaran kecerdasan artifisial atau AI. Nah, mungkin kalian bertanya bahwa ini materi apa? Yang memang pada dasarnya materi ini adalah bukan hal baru dalam pembelajaran di SMP, karena dia tidak terlepas dari hubungan dengan informatika, yaitu pembelajaran informatika. Akan tetapi dalam coding atau AI ini lebih mengerucutkan perintah kepada kita. Nah, di pembelajaran coding ini pada dasarnya memberikan kemudahan kepada peserta didik maupun pada pendidik untuk mengerjakan atau menyelesaikan untuk yang akan diberikan kepada siswa. Akan tetapi dalam proses menggunakan kecerdasan artifisial ini kita memiliki hukum atau aturan yang pada dasarnya tidak serta-merta semua yang ada atau yang termuat dalam kecerdasan atau di coding tersebut itu kita bisa menggunakannya. Karena kenapa? Dari kecerdasan artifisial ini ada nilai positif dengan ada nilai negatifnya. Ibarat sebuah pisau, pisau itu ketika digunakan di jalan yang sesuai dengan porsinya, yaitu misalnya pisau digunakan untuk memotong-motong bawang ataupun memotong buah, itu kan berguna dan memiliki fungsi yang positif. Akan tetapi ketika pisau itu kita gunakan atau kita salah gunakan, bisa saja membunuh atau melukai seseorang. Dan fungsinya akan berubah menjadi yang positif menjadi yang negatif. Nah, jadi ini coding sama halnya dengan ibarat pisau. Nah, kenapa saya mengatakan tadi bahwa dia memiliki hukum atau aturan? Karena kenapa? Ketika kita menyalahgunakan maka akan merugikan banyak orang. Kita akan diperlihatkan ada gambar yaitu orang tua yang sedang makan es krim. Pada dasarnya gambar yang kita lihat ini itu asli atau real? Iya. Nah, setelah kita melihat gambar yang kedua, real atau asli? Real. Coba perhatikan dengan baik-baik, real atau asli? Asli. Di sini coba diperhatikan di bagian mulut dan di bagian kue atau pizza yang dimakan si anak dan si ibu tersebut. Ada tidak kelainan? Ada. Di bagian sini seakan dia memiliki gigi yang bersusun. Nah, kita perhatikan di bagian pizzanya dia sudah mengambil 2 potong. Secara tidak langsung pizza yang kita lihat di tempat pizza ini masih tidak ada kekurangan. Secara tidak langsung ini gambar yang tidak real atau gambar yang dibuat AI. Nah, kita perhatikan di gambar yang ketiga. Ada 4 bapak-bapak. Karena apa dasarnya? Anda mengatakan ini gambar yang dibuat. Coba kita perhatikan.
Betul. Anda menilai matanya. Ada yang sipit, ada yang terbuka satunya. Nah, ini tidak sesuai dengan braille. Baik. Di gambar yang selanjutnya yang mana kita perhatikan ada kelainan. Gambar yang mana? Kedua, kenapa yang kedua ini? Seorang anak yang tidak terlihat atau tidak memiliki kaki. Gambar yang ketiga, ada kelainan tidak? Dia memegang bola yang sama. Kelainannya terletak pada bola. Nah, di gambar yang selanjutnya kita perhatikan di bagian kaki seorang anak yang cuma terdapat satu. Nah, itu membuktikan bahwa foto yang kita tampilkan ini adalah pekerjaan AI, yaitu pekerjaan sebuah aplikasi. Nah, kenapa saya memberikan contoh ini seperti yang penjelasan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam kecerdasan artifisial ini, dalam perkembangan teknologi, kita harus berhati-hati menggunakan. Karena apapun yang ingin kita lakukan, baik merubah foto, merubah gambar, merubah suara, itu bisa kita lakukan sekarang. Ada contoh yang saya mau berikan sama kalian. Sebuah video. Ketika kita lihat, tidak ada suara ya. Nah, di video ini itu orangnya identik dengan orang-orang Pakistan atau orang luar dari Indonesia. Akan tetapi dalam video ini kita memberikan bahasa yang bahasa Indonesia, bahkan bisa menggunakan bahasa Mandarin. Contohnya, saya lepas dulu supaya terdengar suaranya. Nah, ini. Itu kan dia menggunakan bahasa Mandarin yang secara tidak langsung kita berpikir bahwa dia tidak akan bisa atau tidak akan mungkin menggunakan bahasa daerah kita. Masuk di materi. Tujuan dalam materi kita ini adalah mengenal dan memanfaatkan coding atau kecerdasan artifisial dalam pembelajaran di dunia kita. Oke, di sini materi akan kita bahas coding, kecerdasan dan kecerdasan artifisial. Coding atau pemrograman. Coding atau pemrograman adalah proses menulis instruksi dalam bentuk kode yang dapat dipahami oleh komputer. Coding memungkinkan para website, aplikasi dan sistem komputer lainnya. Dalam coding, pemrograman menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti Java, C++ atau JavaScript untuk menulis perintah-perintah yang akan dijelaskan oleh komputer. Maksudnya di sini tentang coding ini akan dibaca oleh program untuk komputer tersebut. Nah, biasa kita menemukan situs-situs HTTPS itu adalah bahasa pemrograman. Paham? Nah, coding ini dia berfokus di situ. Akan tetapi pada pembelajaran ini kita akan berfokus tentang apa itu AI atau kecerdasan artifisial. Nah, di sini kecerdasan buatan dalam kurung artifisial. Kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI adalah cabang dari ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini termasuk kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memahami bahasa, mengenal pola dan menjelaskan masalah. Nah, di dalam kecerdasan artifisial ini kita diberikan peran sebagai manusia untuk menggunakan alat yang namanya kecerdasan artifisial, memberikan perintah apa yang akan kita ingin lakukan.
Misalkan kita mau membuat sebuah puisi. Nah, dengan menggunakan kecerdasan artifisial ini, kita hanya minta dibuatkan saja, maka si AI ini akan membuat secara langsung. Dia akan membuat semua dari bait pertama, bait kedua, dan bait terakhir. Dia akan membuatkan kita. Kita terbatas dengan yang internet. Andaikan ada internet, saya akan memberikan contoh. Tinggal menuliskan apa yang akan kita mau, dia akan membuatkan kita. Tapi semoga kedepannya kita memiliki fasilitas internet, kita bisa menggunakan internet dan memberikan contoh yang real kepada kalian bahwa inilah dan beginilah cara menggunakan AI. Nah, hubungan coding dan AI. Contoh coding dan AI. Di sini ada beberapa contoh. Coding adalah alat yang digunakan untuk menciptakan sistem AI. Tanpa coding, teknologi AI tidak dapat diimplementasikan. Dengan menguasai coding, seseorang dapat mengembangkan algoritma dan program yang mampu menyelesaikan tugas AI seperti pengenalan suara atau pengenalan gambar. Kesimpulan, coding dan kecerdasan buatan adalah dua hal yang saling terkait. Coding menyediakan fondasi yang diperlukan untuk membangun sistem AI yang canggih, yang pada gilirannya dapat membantu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan dalam berbagai industri. Contohnya, Google Assistant. Anda biasa menggunakan Google? Nah, apapun yang Anda pertanyakan dalam Google itu akan memberikan jawaban. Google ini dibuat oleh coding. Yang diimplementasikan oleh AI. Makanya dalam penjelasannya tadi ini mengatakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena ketika tanpa coding maka AI tidak akan pernah terbuat. Begitu halnya dengan coding. Ketika ada coding lantas tidak ada AI, maka tidak akan bisa diimplementasikan kepada pengguna. Karena di coding ini berfokus dalam bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Sedangkan AI adalah memberikan bahasa yang mudah dan gampang untuk kita pahami. Contoh Google Maps, kalian sudah sering menggunakan. Terus kedua, ChatGPT. Pernah tidak menggunakan ChatGPT? Ada sebuah aplikasi atau sebuah situs yang namanya ChatGPT. Di ChatGPT ini kita bisa memasukkan apapun yang kita mau. Dan di ChatGPT pula ini dia lebih memberikan jawaban yang konkret daripada si Google ini. Karena si ChatGPT ini akan membuatkan kita apapun yang kita minta. Misalnya kita minta dibuatkan puisi, dia akan secara struktur membuatkan secara langsung bahasanya. Nah, di ChatGPT pula ini kita bisa menjawab dari semua soal yang kita dapatkan di sekolah. Itu fungsi untuk kalian. Jadi, kenapa saya dari awal saya memberikan pengantar bahwa kita tidak boleh menyalahgunakan. Karena di adanya coding atau AI ini bisa saja membuat siswa malas untuk belajar. Karena sudah adanya ChatGPT yang memudahkan untuk menjawab atau menyelesaikan setiap tugas-tugas dari sekolah. Akan tetapi, kita semua lakukan. Kita jadikan manfaat untuk selalu menyelesaikan setiap masalah. Akan tetapi, fungsi dari ChatGPT ini hanya memberikan dasar bahwa ini jawaban yang tepat dari pertanyaan yang Anda berikan. Nah, kita akan mencari dan belajar bagaimana apa hubungan antara jawaban yang dikeluarkan oleh ChatGPT dengan pertanyaan yang kita berikan. Kita akan menyinkronkan. Dari proses penyinkronan itu ada yang namanya proses pembelajaran. Jadi masalah terselesaikan, proses belajar pun berjalan. Oke? Nah, ada juga yang namanya CapCut atau CapCut. CapCut atau Capcu ya? Capcu yang kalian kenal. Nah, Capcu itu sering kita gunakan untuk mengedit video atau foto. Nah, di Capcu itu kita juga bisa menggunakan sebuah foto menjadi bisa berbicara. Pernah melakukan? Nah, ada aplikasi dalam Capcu itu saya akan memberikan secara lisan karena kita tidak bisa memberikan secara
langsung, kita dibatasi oleh jaringan. Sedangkan capcu itu kita harus menggunakan jaringan. Nah, di dalam menu aplikasi capcu itu ada menu yang namanya AI Avatar. Nah, di AI Avatar itu Anda tinggal mengklik, memasukkan foto dan memberikan instruksi bahwa ini yang harus dia bicarakan dalam foto tersebut, maka si foto akan berbicara. Nah, di contoh selanjutnya ini ada HiGen. HiGen ini kita sebuah aplikasi atau sebuah situs yang dapat mengenali sebuah gambar. Nah, di HiGen ini kita hanya perlu merekam sebuah gambar. Misalnya Anda mau merekam mukamu, terus Anda mau merekam muka orang tua. Nah, setelah Anda selesai merekam, lantas ada orang lain yang ingin mengenalkan wajahnya, maka proses pembacaan gambar itu tidak akan berjalan. Ini adalah fungsi HiGen. HiGen ini adalah fungsinya untuk melihat apakah ini gambar asli atau gambar palsu. Nah, sama dia dengan tadi gambar yang saya contohkan. Dengan menggunakan HiGen ini, kita akan diberikan penjelasan bahwa gambar ini adalah gambar yang dibuat AI atau gambar yang tidak real. Oke? Dan ini fungsinya HiGen untuk mengenal yang namanya gambar atau sesuatu yang tidak, atau sesuatu yang dibuat oleh aplikasi. Paham sampai situ? Kita masuk di kecerdasan artifisial AI. Dalam bidang coding dan kecerdasan artifisial atau yang dikenal dengan AI terdapat dua jenis, yaitu AI tipe lemah, sistem AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, contoh asisten virtual. Nah, di asisten virtual itu atau di asisten tutor virtual itu memiliki batasan-batasan tertentu yang diberikan ketika kita memberikan sebuah pertanyaan. Oke? Nah, ada lagi tipe yang kedua, tipe yang kuat, sistem yang memiliki kemampuan berpikir dan memahami seperti manusia. Ini masih dalam pengembangan. Maksudnya, seperti manusia, cara berpikir dari tipe AI ini bisa lebih dari manusia. Kalau saya bilang, bisa lebih dari manusia. Karena kenapa? Apapun yang akan kita pertanyakan, dia akan memberikan sebuah jawaban. Oke? Ya, kita harus kenal, kita harus pahami bahwa ada dua tipe, ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, ini peta konsep kecerdasan artifisial. Ini peta konsep dasarnya. Kecerdasan artifisial. Artifisial atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia seperti belajar. Nah, sama dengan yang kita saya jelaskan tadi, namun beginilah peta konsepnya, yaitu ada tujuan, ada manfaat, ada kompetensi umum, dan ada jenis-jenis. Di sini di SUD 3 ini itu yang membahas bagaimana dan aturan-aturan dan hukum-hukum apa kita menggunakan AI. Di sini tentang etika dan isu dan etika. Di sini ada menjelaskan privasi dan keamanan data, pengembangan akibat otomatis, balas dalam algoritma AI, regulasi dan tanggung jawab hukum. Jadi pengguna AI itu harus memiliki tanggung jawab agar tidak serta-merta menggunakan atau menyalahgunakan AI tersebut. Paham? Kita masuk di etika menggunakan coding AI. Etika dalam menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan coding mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang adil, transparan dan bertanggung jawab, mengingat dampaknya terdapat individu dan masyarakat. Hal ini melibatkan perlindungan privasi dan data pengguna, pengurangan bias dalam algoritma untuk menghindari diskriminasi, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
dan kesejahteraan sosial serta mempertimbangkan interaksi manusia dengan mesin agar tetap intuitif dan berorientasi pada pengguna. Lanjut, dalam konteks ini pembuatan dan pengembangan AI harus secara praktik mengadopsi praktek etika demi menciptakan sistem yang tidak hanya inovatif tetapi juga aman dan berkelanjutan. Maksudnya, kenapa ada tentang etika dalam penggunaan AI? Supaya bukan kita tidak hanya memikirkan inovatifnya, yaitu kemajuannya, tetapi kita memikirkan juga keamanannya. Di sini ada mengatakan tentang privasi. Yang masuk dalam privasi diri kita yaitu sebagai data. Contohnya KTP tentang diri kita. Nah, itu yang disebut dengan privasi. Tahu tidak? Tahu kan privasi? Apa itu privasi? Privasi itu tentang diri kita. Jadi jangan kita terlalu mudah memberikan gambar atau mengirimkan foto, video ataupun identitas kalian kepada seseorang yang kalian tidak kenal. Karena bisa saja dengan adanya AI ini seseorang bisa menyalahgunakan bagi orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab dalam proses penggunaan AI tersebut. Jadi hati-hati menggunakan foto. Bisa saja dengan foto kita seseorang bisa membuatkan isu tentang kita. Bisa saja foto kita digunakan oleh seseorang entah meminjam uang ataupun memanggil seseorang lantas orang itu celaka, namun yang akan dipanggil adalah kita karena menggunakan foto kita. Itu bisa saja digunakan karena apa yang kita tidak bisa gunakan dengan AI sekarang. Foto saja yang awalnya kita hanya lihat dengan berupa gambar tanpa ada gerakan, tapi lantas dengan adanya AI ini dia bisa berbicara layaknya dalam sebuah video. Oke, paham? Lanjut. Oh, ini contoh yang tadi. Contoh pengenalan gambar real dan yang dibuat oleh AI agar kita terhindar dari pemanipulasian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjelaskan fungsi kecerdasan artifisial. Saya persilakan kepada masing-masing perwakilan kelompok untuk kalau ada yang dipertanyakan silakan bertanya. Kelompok satu ada yang bertanya? Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini. Silakan bertanya kalau ada yang bertanya. Seberapa penting kita mempelajari coding dan artifisial? Oke, seberapa penting kita mempelajari coding dan kecerdasan artifisial? Baik, saya akan mengatakan itu sangat penting. Karena kenapa? Dengan perkembangan teknologi yang saat ini dan kita sudah masuk di pembelajaran abad ke-21 yaitu tentang teknologi, maka itu sangat penting karena dengan adanya kecerdasan artifisial ini atau coding akan memudahkan kita menyelesaikan atau mencari sebuah persoalan atau menyelesaikan sebuah persoalan dengan menggunakan AI tersebut. Contoh, kita diberikan tugas oleh guru untuk membuat sebuah karangan. Misalnya karangan tentang cerpen. Kita hanya memberikan perintah kepada AI ini, tolong buatkan saya cerpen dengan judul misalnya tumbuhan. AI akan membuatkan kita cerpen tentang tumbuhan tersebut. Akan tetapi pada dasarnya bukan berarti AI ini kita tidak mau belajar lagi. Kita tetap belajar karena kenapa? Dalam proses pembuatan cerpen yang dibuat oleh AI tersebut itu harus kita pelajari, kita harus pahami apakah berurutan dengan apa yang diminta oleh guru kita. Jangan serta-merta apa yang kita minta itu yang kita berikan, itu yang kita kumpul kepada guru, jangan. Tapi kita harus pelajari dan pahami apa isi dalam cerpen yang dibuat oleh AI tersebut. Ketika ada sesuatu yang tidak terlalu berhubungan, maka Anda boleh merubahnya dengan cara simpan data dengan Word di ChatGPT tersebut. Paham? Nah, kelompok dua ada? Apa hubungan antara coding atau
pada pembelajaran di sekolah. Baik, itu pertanyaan sangat menarik juga. Apa hubungan antara coding dan kecerdasan artifisial pada pembelajaran bisa memiliki hubungan yang tertentu? Contohnya, kita sekarang diperhadapkan yang namanya AKM. Oke? Kita melakukan yang namanya AKM itu tidak terlepas yang namanya komputer atau laptop atau Chromebook. Nah, sedangkan di coding ini atau ini adalah coding, ada proses pembelajaran yang berbicara atau belajar tentang pemrograman komputer. Berarti itu berhubungan bahasa yang terlahir dari coding. Oke? Makanya ada tadi penjelasan bahwa ada dua unsur tersebut ini tidak boleh terpisahkan karena dia memiliki hubungan. Si coding tanpa si coding AI tidak akan bisa digunakan. Begitu pula sebaliknya, tanpa AI maka si coding tidak akan bisa diimplementasikan kepada si pengguna. Karena si coding hanya berfokus pada pembacaan sistem program, yaitu atau sistem algoritma programnya. Nah, sedangkan AI adalah memberikan penjelasan bahwa ini ChatGPT fungsinya seperti ini, Google Assistant fungsinya seperti ini, Google Maps fungsinya seperti ini. Nah, jadi sangat berhubungan karena kenapa? Dalam proses pembelajaran kita ini kita sudah dituntut untuk bagaimana memahami dan menggunakan sebuah komputer atau teknologi agar kita bisa memiliki hasil atau memiliki karya tertentu dalam bidang teknologi tersebut. Contoh, kalian senang menonton video di TikTok, kalian senang mengedit video CapCut. Nah, ada juga yang senang mengedit sebuah video di Canva. Itu tidak terlepas dari yang namanya aplikasi AI. Paham? Nah, sekarang fungsi yang sangat perlu dilakukan oleh sebuah karya dalam media entahkah itu seperti foto ataupun video. Tentunya seperti ini. Foto dia tidak bisa bergerak. Sekarang dengan gambar yang sama namun proses yang berbeda, dia bisa berbicara. Paham? Oke. Ini dikerjakan oleh Hagen. Mendesain sebuah foto ataupun video, mengupload video agar setidaknya kita tidak menjadi pengonsumsi lagi sebuah video di aplikasi. Akan tetapi kita belajar atau kita berusaha berupaya untuk menjadi si pelaku dalam video tersebut. Paham? Nah, jadi inti dalam proses pembelajaran pada hari ini yaitu marilah kita selalu belajar, memahami dan mengenali fungsi dan tujuan coding dan AI dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Paham? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.